wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratan asad dan ustadzat, anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah merasakan kemerdekaan sebanyak 74 kali, ya, 74 tahun. Ya. Kita sudah dapat apa selama 74 tahun ini? Ya. Kita sudah berbuat apa untuk bangsa Indonesia ini selama 74 tahun? Anak-anakku harus tahu bahwasanya penjajahan di bumi ini selalu membuat yang dijajah, selalu membuat yang dijajah bodoh, tolol, miskin, keterbelakangan. Rakyat Indonesia ini, kita ini terbelakang, bodoh, miskin karena terlalu lama dijajah. Coba, berapa tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing? Berapa tahun? 300 tahun oleh Belanda, oleh Jepang, yang mereka itu penjajah kejam-kejam. Kalau tahu ceritanya dari orang-orang tua penjajah itu, bagaimana nggak sengsara yang dijajah. Umpama ini panen beras atau panen jagung, kalau di Madura jagung, itu kalau panen dibuang ke laut ke jagung itu dengan penjajah itu. Selalu yang dijajah selalu dibikin menderita, miskin, malah disebarkan kutu yang dipakai oleh bangsa Indonesia. Akhirnya kutu itu membuat gatal-gatal semua. Kasihan. Yang dijajah harus bekerja paksa. Kalau sakit, mau naik kereta sakit, dilepas di jalan, dibuang di jalan. Nggak ada peri kemanusiaannya penjajah itu. Nah, makanya nggak boleh ada lagi penjajahan di bumi ini, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, nggak sesuai. Ya. Jadi penjajah selalu membuat yang dijajah itu menderita, selalu membuat yang dijajah itu tolol, goblok, terbelakang. Kita ini goblok karena terlalu lama dijajah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah merdeka setelah 74 tahun merdeka sekarang. Apakah kemerdekaan itu hadiah atau pemberian dari penjajah? Bukan. Kamu tanya, harus dicatat ini bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini bukan hasil pemberian dan bukan hadiah, hasil perjuangan dengan menumpahkan darah, dengan harta, ya, dan yang berjuang itu umumnya 99% umat Islam. Harus tahu umat Islam. Kadang-kadang ngaku, umat-umat lain ngaku, iya, coba gali kuburan. Bahwasanya yang berjuang untuk kemerdekaan itu umat Islam semua. Sekarang baru teriak-teriak. Ada yang ngaku, siapa namanya itu, orang
bangsa asing, bangsa luar ngaku bahwasanya yang berjuang di Indonesia ini orang ini, dan sekarang diabadikan patungnya di taman ini. Bukan itu, bukan. Poh siapa namanya? Ya namanya Poh, ya orang Cina itu. Orang Cina mau berjuang, kapan orang Cina berjuang? Tidak ada orang Cina berjuang itu. Orang Muslim semua yang berjuang, ya. Orang Muslim semua. Makanya sekarang sudah merdeka 74 tahun. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna. Berantas kebodohan. Kita jangan menjadi orang bodoh lagi, ya. Orang-orang barat yang pernah menjajah kita kejar. Kita kejar. Ilmu pengetahuan mereka kita kejar. Kita ini terlambat daripada mereka, tapi kita harus mengejar mereka. Mari kita berantas kebodohan. Anak-anakku belajar di sini di pesantren Nurul Qurani, belajar benar-benar untuk memberantas kebodohan biar anak-anakku tidak bodoh. Orang yang pintar itu nikmat. Coba nikmatnya orang pintar. Pagi ada di Singapura, siang makannya di mana siang itu? Di Malaysia. Iya, sholat zuhurnya di Indonesia. Keliling dia, pinter, karena pinter keliling dia. Menikmati dunia. Orang pinter itu nikmatnya luar biasa. Makanya anak-anakku harus pintar. Jangan menjadi orang bodoh atau dibodohin nanti kamu. Kalau menjadi orang bodoh, selamanya akan miskin. Berantas juga kemiskinan. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan anak-anakku akan menjadi orang kaya insya Allah. Ya, jangan hanya ini mengandalkan kepada takdir. Ini takdir saya ini miskin dan takdir ya Allah. Gimana tahu takdir miskin? Seperti yang saya cerita di masjid itu, orang tukang mie goreng kerja 23 tahun, ya, selama 23 tahun jadi jualan, jadi tukang bakmi, tukang mie goreng mie rebus selama 23 tahun. Itu nasib, itu takdir, atau itu bodoh? Itu goblok, ya, goblok bodoh itu. Ya, bukan takdir ini. Nanti Allah takdir ini, enggak. Kamu bukan takdir. Jangan bukan takdir itu. Karena itu bodohnya. Kalau pinter dia meniru teman saya yang menjadi tukang beca. Saya punya teman tukang beca. Ya, tukang beca berapa? Paling lama dia 2 tahun cuma. Ngumpulkan duit jadi supir taksi. Ngumpulkan duit dia jadi supir taksi. Setelah 2 tahun jadi supir taksi, dia sudah bisa memberi modal kepada istrinya buka warung. Gak lama sampai 23 tahun, gak 2 tahun sudah buka warung, sudah. Kemudian 2 tahun lagi dia sudah bisa mengumpulkan uang. Dia bekerja sama dengan satu pabrik di Bandung. Dia jualan kancing. Tahu kancing ini? Ini kancing baju ini. Tapi berton-ton. Ya, kancing ini berton-ton. Akhirnya jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Saya datang ke rumahnya, rumahnya shower seperti kamar mandinya putra. Tapi dirusak dengan putra. Sudah shower tapi dirusak. Jangan dirusak. Dan insya Allah putri juga ada showernya nanti. Yang dibawa
Ini buktikan nanti mana kolam renang yang duluan, putra atau putri. Yang penting anak-anakku belajar untuk memberantas kebodohan. Jangan mau jadi anak bodoh, jangan mau menjadi orang bodoh. Ya, orang bodoh selamanya tempatnya rendah. Kalau orang berilmu selamanya tempatnya tinggi. Jadilah orang yang berilmu, biar anak-anakku mempunyai kedudukan yang tinggi. Ya, mari kita isi dengan memberantas kebodohan, memberantas kemiskinan, memberantas keterbelakangan. Ini saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.